Ya tidak bisa, tetap hasilnya tidak baik. Nah, berarti Paulus Jadi kalau mungkin nggak Paulus jadi dia utusan tidak Yesus. bertobat, dia akan tidak baik. Yang saya tanya adalah, Paulus yang pohon buruk itu mungkin tidak berbuah baik menurut Yesus. Kalau Paulus belum bertobat, ya jelas dia akan Yang berbuat saya tidak baik. tanya bukan setelah bertobat, tidak ada pernyataan setelah bertobat atau sebelum bertobat kata Yesus. Kata Yesus pohon buruk tidak mungkin berbuah baik. Saya tanya, Paulus pohon buruk itu Ya, mungkin tidak ya. berbuah baik menurut Yesus. Mungkin pohon buruk berbuah baik. Pertanyaan saya, Paulus itu pohon baik atau pohon buruk? Bapak sudah jawab pohon buruk. Lagi saya tambahkan pertanyaannya, menurut Bapak, Paulus yang pohon buruk bisa berbuah baik nggak menurut Bapak? Tidak bisa berbuat baik kalau dia belum bertobat. Itu saja, Di mana simpel itu saja tertulis? kok. Di mana kata Yesus mengatakan bahwa pohon buruk itu bisa berbuah baik kalau dia bertobat? Karena Yesus berkata, buruk bisa berbuah baik. Tiba-tiba kata Bapak kalau bertobat bisa. Yang benar nih Yesus atau Bapak? Silakan dijawab. Lanjut Mikana, saya sudah selesai ya. Terima kasih. Oke. Nih ya Pak ya ayatnya, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jelas. Nah, itu yang dijelaskan Uni itu udah mengarah sebetulnya kepada Paulus. Nah, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Orang anggota Sanhedrin, dia baik, tapi bagi Yesus itu tidak. Itu Saya saja. tanya itu bagi Yesus, bukan bagi orang Farisi, Pak. Kenapa? Karena Yesus yang bicara di sini. Oke. Bagi Oke. Bagi Yesus, dia tidak sesuai dengan hukum Yesus, yaitu kasih. Kan, yang saya tanya Jadi itu tidak dia sesuai, pohon itu saja. baik atau pohon buruk, Pak. Itu aja, Pak. Ya Allah. Sebelum Sebelum dia mengaku bertemu bertobat, dia Yesus. tidak baik. Nah, Setelah- kata Yesus itu mungkin tidak pohon Sebelum buruk dia berbuah baik. bertobat. Ya, nah kata Yesus mungkin tidak pohon buruk berbuah baik.
Kata Yesus kalau misalnya pohon yang buruk tidak akan menghasilkan perbuatan baik. Nah, Itu menurut jelas, Bapak, Paulus itu yang betul pohon itu. buruk, ya kata Yesus kan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Kalau menurut Bapak, ya, Paulus yang pohon buruk mungkin nggak berbuah baik. Ya. Sebelum dia bertobat, dia pohon buruk. Yang Setelah saya dia tanya bertobat, dia pohon baik. adalah, Jadi apa yang dihasilkan itu pasti yang baik. saya tanya adalah, kata Yesus, pohon buruk tidak mungkin berbuah baik. Menurut Bapak, pohon buruk bisa berbuah baik nggak? Ya tidak bisa, tetap hasilnya tidak baik. Nah, berarti Paulus Jadi kalau mungkin nggak Paulus jadi dia utusan tidak Yesus? bertobat, dia akan tidak baik. Yang saya tanya adalah, Paulus yang pohon buruk itu mungkin tidak berbuah baik menurut Yesus. Kalau Paulus belum bertobat, ya jelas dia akan Yang berbuat saya tidak baik. tanya bukan setelah bertobat, tidak ada pernyataan setelah bertobat atau sebelum bertobat kata Yesus. Kata Yesus pohon buruk tidak mungkin berbuah baik. Saya tanya, Paulus pohon buruk itu mungkin tidak berbuah baik menurut Yesus. Sulit Pak jujur ini memang Pak. Kalau jujur itu menghancurkan doktrin memang. Bukan sulit, kan ada konteksnya kalau kita Makanya bicara. saya tanya, menurut Tidak bisa Yesus langsung, pohon buruk itu bisa tidak berbuah baik? tidak bisa berbuat baik, Nah, ya Paulus berbuatnya pohon buruk. buruk atau pohon baik Berbuahnya sebelum buruk. mengaku ketemu Yesus? Dia bagi Kristus tidak baik. Nah, pohon baik atau pohon buruk? Saya tekankan lagi, kenapa jawabnya tidak sesimpel Sebelum pertanyaan bertobat. saya? Pohon buruk kan? Kalau Nah, belum kata Yesus- bertobat kan kita bicara. Iya. Begini, kalau Pak, bicara kita kan ada konteksnya, tidak Pak, bisa kita langsung. konteks ayat itu tidak bisa Bapak hilangkan. Itu bicara tentang pengajar dan nabi palsu, ya. Dan Yesus mengatakan ciri-ciri nabi palsu itu tidak mungkin dari pohon buruk karena tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Pertanyaan saya, Paulus itu pohon baik atau pohon buruk? Bapak sudah jawab pohon buruk. Lagi saya tambahkan pertanyaannya, menurut Bapak, Paulus yang pohon buruk bisa berbuah baik nggak menurut Bapak? Tidak bisa berbuat baik kalau dia belum bertobat. Itu saja, Di mana simpel itu saja tertulis? kok. Di mana Dipersulit. kata Yesus mengatakan bahwa Kalau- pohon buruk itu bisa berbuah baik kalau dia bertobat? Karena Yesus berkata, tidak mungkin. Jangankan bisa Pak, mungkin aja nggak bisa Pak. Jangankan bisa terjadi, kemungkinan aja tidak ada. Tidak mungkin. Mika, tolong tampilkan lagi ayatnya Mika. Matius 7:18 tadi. Tidak mungkin pohon buruk bisa berbuah baik. Tiba-tiba kata Bapak kalau bertobat bisa. Yang benar nih Yesus atau Bapak? Silakan dijawab. Lanjut Mika, nah saya sudah selesai ya. Terima kasih. Oke. Nih ya Pak ya ayatnya, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jelas. Nah, itu yang dijelaskan Uni itu udah mengarah sebetulnya kepada Paulus. Nah, sekarang aku tanya sama Bapak tentang ayat ini. Matius 23 nomor 13. Iya, silakan. Ya. Matius di sini dikatakan, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Di sini ada 2 poin. Pertama ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Paulus ahli Taurat tidak? Paulus itu ahli Taurat apa Dia tidak? juga ahli. Ya. Ahli Taurat. Secara aliran dia orang Farisi. Orang Farisi itu memperdalam Taurat dan dia dia Nah. bagian dari ahli Taurat. Nah, di sini di Matius 23 nomor 13 makin menekankan siapa Paulus. Ini mengerucut, bahkan pembuktiannya yang lain bahwa Paulus ini adalah yang tidak cocok dijadikan rasul. Bapak baca Kejadian 49:27. Di sana dikatakan Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi harta rampasannya. Nah, Paulus juga keturunan Benyamin. Semuanya arahan mulai dari perjanjian lama mengatakan keburukan terhadap Paulus. Yesus lebih banyak mengecam orang Farisi dan menekankan lagi kepada ahli Taurat dan menekankan lagi pohon buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Ini sangat jelas. Ayat-ayat dari perjanjian lama sama pernyataan Yesus sendiri menyatakan
Paulus ini tidak pantas dijadikan sebagai seorang rasul. Menunjukkan apa? Apa contohnya? Dia bertentang pengajarannya dengan Yesus. Yesus lebih dominan mempertuhankan Tuhan Perjanjian Lama. Paulus lebih dominan mempertuhankan Yesus. Yesus mengatakan, cukup satu aja Bapamu di surga, yaitu cukup satu aja Bapamu, jangan ada Bapa yang lain di bumi, Bapamu yang itu di surga. Sementara Paulus mengaku sebagai Bapa. Pembatalan Ini Taurat bertentangan. yang paling parah itu pembatalan hukum Taurat. Yesus tidak membatalkan tapi menggenapi, tapi Paulus membatalkan. Betul. Efesus 2:15. Itu yang paling parah sih. Lebih gampang langit dan bumi hancur daripada satu titik iota atau hukum Taurat dibatalkan. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapi. Datang Paulus langsung membatalkan matinya Yesus di kayu salib, membatalkan hukum Taurat. Oke. Nah, ini sangat apa ya Pak ya? Untuk saya Sangat jawab dulu jelas, saya jawab ya. dulu ya. Oke. Tadi kan bisa saya tanggapi Pak? Bisa saya tanggapi? Ya, silakan. Oke, jadi gini Pak. Matius 23 ini tidak langsung merujuk kepada Paulus sebagai pribadi, tapi itu secara kalau kita lihat konteksnya itu kan hanya merujuk kepada mereka-mereka yang beraliran itu. Tapi kita juga sudah buktikan, walaupun Yusuf dari Arimatea itu, dia barangkali juga ahli Taurat atau ada kemungkinan orang Farisi, di situ kan dia tidak setuju dengan kebanyakan anggota Sanhedrin yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita katakan misalnya Benyamin betul itu adalah suku, tapi Benyamin juga merupakan pribadi yang kemudian menjadi suku. Nah, setiap orang itu kan berbeda, baik bapak maupun ayah. Ada ayah Pak, yang baik tapi melahirkan anak-anak yang tidak baik. Gini Pak. Ada ayah. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu supaya kita runtut ini. Ada ayah yang baik tapi ada menghasilkan anak-anak yang tidak baik. Ada ayah yang tidak baik menghasilkan atau melahirkan anak-anak yang baik. Jadi dalam konteks tertentu memang kita tidak bisa generalisasi setiap ayat di dalam Alkitab. Oleh karena itu kita harus membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Memang betul bahwa Paulus itu bersumber atau berasal dari suku Benyamin, dan dia sungguh-sungguh mempelajari hukum Taurat. Bahkan kalau misalnya bapak dan ibu menyelidiki tentang kepada siapa Paulus belajar, dia belajar dari seorang yang namanya Rabban Gamaliel, bukan rabi ya. Kalau rabi itu guru. Pak. Sorry, saya udah belajar itu Pak. Saya udah belajar itu. Itu pengakuan dia, tapi Rabi Gamaliel tidak mengajarkan Paulus. Orang Yahudi yang bilang. Nah Pak, tolong kita fokus ke satu ayat. Matius 7, 15, 18 tadi sudah selesai ya. Saya tidak mau mendebat lagi. Saya fokus ke Matius yang dibawa sama Tante Mika. Tolong dibukakan Matius pasal 23. Satu perikop itu. Jangan sampai 15-nya aja. 13, 14, 15. Ya, itu silakan, satu perikop. Matius 23. Ya, yang tadi kamu bawa. Itu yang kita fokus. Jadi kita ini bahasnya ayat per ayat ya. Jadi kita nggak lari-lari. Ya, boleh. Ya. Tolong dibuka Tante Mika. Mari kita baca bersama-sama. Sekali Dari 23, 13. Dari pertama. Enggak usah. Matius pasal 23 satu perikop itu kan enggak dari ayat pertama ya. Oh ya. 23 pasal 13 pasal 23, Matius pasal 23, satu pasal kan itu. Ambil perikopnya di ayat pertamanya kalau nggak salah di ayat 13, 14, 15 itu. Sebentar lagi aku buka kamera, sabar. Enak sama Bapak ini. Kita nggak apa-apa, Bapak ini menjelaskan keyakinannya itu hak dia ya. Kita tidak memaksakan pendapat. Biarkan penonton yang menilai mana yang rasional, mana yang tidak. Silakan Mika buka Matius pasal 23. Biar kita baca dulu ya. Pertama kita baca perikopnya dulu teman-teman, baru kita baca isi ayatnya. Itu cara menghargai umat Kristen ya. Buka aja Matius 23. Ya, Matius 23 ini dia satu ayat aja yang keluar. Matius 23. Buka semua. Terus? Tengok sabda.org aja. Iya, di sabda ini Matius. Matius pasal 23. Tepatnya kalau enggak buka di ayat 13, 14, 15. Matius 23, 13, 14, Itu Yesus 15. mengecam orang Farisi. Tapi kecil nih tulisannya.
Nggak apa-apa. Biar kita baca. Kamu bacakan aja. Kita baca ya. Coba kamu bacakan. Coba kamu yang bacakan. Ya. Matius pasal 23 dari ayat 13. Naik ke atas. Naik terus ke atas. Kita ambil perikopnya dulu. Bacakan perikopnya dulu. Biar kita hargai Pak Ferdinand. Mereka ini percaya dengan konteks ayat ya. Terus naik ke bawah. Itu baca perikopnya. Yesus berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya apa perikopnya ini ya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oke, Bapak sudah jelas perikopnya ya Pak. Mari kita baca di ayat ke-13. Ya, sudah jelas. Ya, baca di ayat ke-13-nya. Bika baca sampai ayat 15 Mika. Saya mau dengar dulu, saya sambil terakhir nih saya mau buka kamera nih. Oke. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan apa nih? Mana ini? Rumah janda-janda ya? Apa itu? Ya, rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Sampai 15. 15. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke, saya muncul pertanyaan tepat di Matius 23 nomor 15 kepada Pak Ferdinand. Bapak percaya nggak pernyataan Yesus ini akan tergenapi? Terjadi nggak perkataan Yesus ini? Bahwa ada orang Farisi yang mengarungi lautan, menyeberangi daratan, mengajarkan agamanya. Bapak percaya nggak itu terjadi? Karena kalau itu tidak terjadi berarti Yesus berbohong. Bukan hanya begini Pak, ya Ibu, bukan hanya tergenapi, tapi pada zaman Yesus orang-orang Yahudi memang kelakuannya begitu, jadi sudah dijalankan. Enggak, yang saya tanya bukan itu hanya tergenapi, memang sudah dijalankan itu. Memang oke. Tunjukkan kepada saya satu sejarah yang menyatakan orang Farisi mengajarkan agamanya menyeberangi lautan dan menjelajah daratan, karena setahu saya Farisi atau agama Yahudi itu eksklusif, tidak disiarkan kepada orang-orang. Maka Bapak harus menyebutkan satu nama orang yang adalah orang Farisi ahli Taurat yang mengajarkan agama barunya kepada orang-orang keluar dari Yerusalem, lalu menjadikan orang yang mengikuti dia menjadi jauh lebih jahat daripada dia. Kalau tidak ada berarti tidak tergenapi. Karena setahu saya bisa menyebutkan siapa orangnya, Paulus. Apa agamanya? Kristen. Kenapa? Sepanjang sejarah hanya Kristenlah yang menginkuisisi orang yang mengaku pengikut Yesus 500 tahun. Sepanjang sejarah hanya Kristenlah yang melakukan kolonialisme dengan membawa agama baru. Dan kejahatan orang-orang yang menginkuisisi, yaitu gereja Katolik dan gereja Protestan, itu lebih jahat daripada Paulus pada waktu dia menyiksa Stefanus yang adalah murid Yesus. Maka tolong Bapak tunjukkan kepada saya satu agama yang muncul dari orang Farisi yang menjadi asbab rusaknya peradaban dan merusak peradaban sepanjang sejarah yang bukan Paulus. Karena kalau saya sudah menemukan nama orangnya yaitu Paulus. Kalau kita merujuk kepada Yesus itu jujur, maka betullah Paulus orangnya. Tapi kalau Bapak bilang tidak terjadi, ya berarti Yesus berbohong. Kalau Bapak bilang itu terjadi, sebutkan nama orang Farisi yang membawa agama baru yang menjadi asbab pengikutnya lebih jahat daripada Paulus. Silakan. Ya, setelah begini saya jelaskan secara secara ringkas saja. Kalau kita mau cari data banyak kok tersebar di surat-surat Paulus.
Jadi gini, ketika orang-orang Israel ibu bilang bahwa misalnya mereka tidak ekspansif ya, tidak memberitakan Injil secara masif kepada orang lain, saya kira itu agak ada betulnya. Tetapi kalau kita baca misalnya surat-surat Paulus, justru orang-orang Yahudi yang tersebar di Asia kecil, misalnya di Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan lain-lain kota-kota itu ada pertentangan antara orang-orang Yahudi yang terus memelihara agamanya dengan orang-orang yang Kristen. Itu artinya bahwa keyahudian itu keluar dari Yerusalem kepada bangsa-bangsa yang lain, di mana ada orang-orang Yahudi yang bermukim di kota-kota yang lain. Seperti itu Ibu. Itu saya kira jelas sekali. Tidak ada yang termasuk juga misalnya orang-orang yang keluar dari tanah Mesir. Ada orang-orang misalnya orang-orang Kanaan juga yang menikah dengan orang-orang Yahudi lalu mengikuti agama Yahudi ada. Kalau kita mau lihat di dalam kitab 5 kitab Musa itu jelas banyak di situ. Hanya kalau kita mau cari di bagian sekarang ini, saya kira agak merepotkan saya. Bukan berarti saya berbohong, tidak. Saya kira seperti itu, Ibu. Oke, saya hargai jawaban Bapak. Apapun jawaban Bapak saya hargai kok. Cuman saya kan diperintahkan untuk kritis ya. Pertama gini Pak, di ayat Matius 23 nomor 15 itu kita baca dengan baik-baik ya. Orang Farisi itu yang celaka itu mengajarkan agamanya dengan menyeberangi lautan dan menyeberangi lautan lalu menjelajah daratan, lalu menjadikan orang yang mengikuti dia itu menjadi lebih jahat daripada dia. Apa kejahatan Paulus? Paulus itu pernah menyesah murid-murid Yesus, benar nggak? Iya betul itu sesuai fakta itu Ibu. Bapak tahu tidak, sepanjang sejarah satu-satunya agama yang dibawa oleh orang Farisi menyeberangi lautan dan daratan, dan pengikut agama ini paling banyak menghabisi nyawa orang yang mengaku pengikut Yesus itu justru agama Kristen itu sendiri Pak. Bapak tahu inkuisisi berapa tahun terjadi Pak? 500 tahun. Saya kan pakai data sekarang ya. Saya orangnya sangat senang berdata. Ya. Kita cocokkan apakah saya berdusta atau tidak, kalian yang menentukan. Kalian memilih percaya saya ya syukur, tidak percaya juga tidak masalah. Karena saya bicara landasannya data. Kita buka dulu Matius pasal 7 nomor tadi sudah di Mika ya. Sekarang saya akan tunjukkan sama Bapak bagaimana kemudian sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak merusak dan membuat kejahatan itu agamanya menurut Profesor Juan Cole adalah agama Kristen. Mohon maaf. Jadi kalau seandainya umat Kristen bisa menunjukkan kepada saya ada satu agama yang dibawa oleh orang Farisi, agama itu disebarkan kemana-mana, lalu pengikutnya itu menghabisi jemaat Yesus seperti yang dilakukan oleh Paulus, dan agamanya bukan Kristen, tunjukkan agamanya. Kalau tidak ada, berarti ucapan saya ini masih benar. Kenapa? Nih bukti saya pakai data. Data dari profesor. Ntar saya besarkan dulu diri saya. Ya. Nih Bapak ya. 20th century deaths in war and political violence by religion. Ini by religion ya Pak. Ini inform comment ini ditulis oleh Profesor Juan Cole. Ini dia. Jadi bukan pernyataan orang Islam. Ya. Juan Cole ini is the founder and chief editor of Inform Comment. He is Richard P. Mitchell, Professor of History. Ya, jadi adalah profesor sejarah. Dan menurut Juan Cole, yang paling banyak menghabisi nyawa manusia sepanjang sejarah peradaban, killed by Christian of European heritage. Baru yang sekecil ini baru kill by Muslim. Nah, kita kembali ke pernyataan bahwa agama yang diajarkan oleh si Farisi ahli Taurat munafik sesat ini itu banyak sekali merusak, mengganggu orang lain, merusak peradaban. Maka tolong tunjukkan kepada saya satu agama yang datang dari orang Farisi, yang diajarkan oleh orang Farisi dengan menyeberangi lautan dan melintasi daratan, karena Paulus lakukan itu. Yang agama ini datang dari orang Farisi dan pengikutnya itu merusak sepanjang peradaban, kecuali Kristen. Silakan. Kalau tidak ada ya berarti masa Bapak mau bilang Yesus berdusta gitu.
Tunjukkan kepada saya kejahatan Saya orang. tidak mengatakan demikian. Jadi Ya, karena kan kita kan percaya Yesus ini nggak mungkin berbohong. apa yang ya. Saya mengakui bahwa apa yang dibaca tadi oleh pendapat seorang profesor itu memang betul. Bahwa Kristen yang paling tinggi, yang kedua kemudian kalau tidak salah agama ibu ya. Bukan yang kedua. Kalimat terakhir tadi itu ya. Bukan Oke, yang kedua. oke. Tetapi Jadi perbandingan begini. antara Islam Kristen itu sangat jauh sekali perbandingannya. Itu bukan yang kedua. Karena kalau Bapak mau lihat juga Oke. orang Myanmar dan Ya. segala macam tuh kita punya data. Jadi tapi ya poinnya gini, kalau kita mengukur agama yang datang dari orang Farisi dan agama ini paling banyak merusak peradaban pengikut-pengikutnya, ya siapa lagi? Mana lagi agama itu, Pak, kecuali Kristen? Karena Islam tidak datang dari Farisi, Hindu tidak datang dari Farisi, Buddha tidak datang dari Farisi. Satu-satunya agama di dunia ini yang datang di tangan orang Farisi, Bapak baca kisah para rasul, itu ya Kristen. Karena Kristen pertama sekali diajarkan di Antioquia di tangan Paulus yang orang Farisi, bukan di tangan Yesus. Yesus tidak kenal Kristen. Bapak kan tahu Kristen pertama sekali disebutkan itu di Antioquia. Bapak tahu itu kan? Nah, dan itu di tangan siapa? Ya, Paulus. betul. Paulus Ya, adalah ya. orang Farisi nih. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ini murid siapa? Murid Paulus dan Barnabas. Nah, Paulus orang Farisi membawa ajaran baru bernama Kristen. Lalu dia pergi mengelilingi samudra. Ini saya tunjukkan datanya sama Bapak ya. Saya lebih baik pakai data banyak biar Bapak catat ayat-ayat ini. Ini bukan cocokmologi, tapi ini cocok sekali. Kalau Bapak bilang ini cocokmologi, bantah saya. Saya senang kok dibantah. Karena saya nggak mau lama-lama salah gitu loh. Saya nggak mau juga menyakiti saudara-saudara Kristen saya. Tujuan saya berdiskusi ini membuka cakrawala berpikir, bukan untuk mengajak kebencian gitu ya. Nah, sekarang kita tunjukin ya. Ya, Pak? Atau mungkin saya jawab dulu terkait dengan kekerasan orang-orang Kristen itu. Ini pendapat saya ya. Ini Nggak, bisa nanti tidak saya berpendapat seperti itu? nanti saya pakai data nanti. Bapak kan nanti, ini ya. kan kekerasan orang Kristen itu ada 10 data yang akan saya tunjukkan ke Bapak. Pertama, kekerasan pertama sekali itu kekerasan ketika adanya perang salib. Ya, perang salib. Yang kedua itu perang salib itu hampir beratus-ratus tahun juga. Yang kedua itu adalah inkuisisi, itu kurang lebih 500 tahun. Yang ketiga adalah perburuan penyihir, itu 200 tahun. Yang keempat adalah kolonialisme, itu bertahun-tahun disupport oleh doktrin inter caetera dan doktrin dum diversas, yaitu doktrin yang melegalkan untuk perbudakan dan juga penjajahan. Kemudian asimilasi paksa di Kanada. Kemudian genosida di suku aborigin dan juga suku Indian, dan pelakunya ini rata-rata adalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Nah, kita ingat bahwa si orang Farisi ini dia menyebarkan agamanya itu keluar dari Yerusalem, sementara Yesus sendiri tidak mengajarkan agamanya keluar dari Yerusalem karena dia memilih domba-dombanya. Nah, sementara kemudian satu-satunya agama yang berasal dari Farisi hanya Kristen. Kalau Bapak bisa tunjukin ada agama lain yang berasal dari Farisi, silakan Bapak tunjukin ke saya yang diajarkan ke orang-orang. Setahu saya Yahudi itu eksklusif, mereka tidak mensiarkan agamanya karena mereka menganggap agama itu dari keturunan, bukan dari yang diajarkan. Kalau ada yang masuk boleh, tapi mereka tidak siar-siar. Sepanjang sejarah juga kita tidak melihat data-data bahwa Yahudi itu gemar menyiarkan agamanya. Nah, kalau kita merujuk kepada Yahudi, tapi satu-satunya agama yang datang dari Farisi hanyalah Paulus dan Kristen. Dan faktanya memang orang Kristen yang paling banyak merusak peradaban sepanjang sejarah. Itu pembuktian saya secara tekstual, kontekstual, dan faktual, Pak. Bukan kebencian yang cocokmologi, tapi memang cocok sekali. Silakan Bapak tanggapi. Saya kasih kesempatan. Oke, baik. Jadi terkait dengan inkuisisi dan pembantaian atau hal-hal yang lain, itu saya akui bahwa itu memang adalah kesesatan dari gereja itu sendiri, dan kesesatan yang paling jelas barangkali kita yang mengalami di bangsa Indonesia kita sendiri. Kenapa? Karena jelas bahwa misalnya orang-orang Belanda, para misionaris Belanda itu masuk
ke Indonesia itu kan motivasinya bukan untuk mengabarkan kasih Yesus, tapi malah menggarong harta kekayaan bangsa Indonesia. Akhirnya apa? Orang Indonesia kebanyakan itu kan membenci orang-orang yang Belanda yang otomatis orang Kristen. Nah, seperti itu kira-kira begitu juga dengan misalnya orang-orang yang secara radikal menghabisi para penyihir atau inquisition dilakukan oleh orang-orang Roma ke bangsa-bangsa lain atau orang Prancis ke daerah-daerah sekitar. Itu saya akui memang ada. Tapi kalau kita gali secara teologis, itu memang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kristus, oleh hukum kasih. Itu bertentangan sekali malah kalau kita lihat. Hanya saja dalam sepanjang sejarah ini kita juga melihat bahwa ada perkembangan di mana gereja itu direformasi secara terus-menerus di dalam pengajaran-pengajarannya yang sesat, artinya memperbaiki diri. Semacam tubuh kita yang sakit, ada sel-sel yang itu juga perkembangan di dalam sejarah gereja. Sampai hari ini saya kira tidak ada, kalaupun ada, saya anggap dan memastikan bahwa itu ajaran sesat. Sampai hari ini ya kami gereja di Indonesia mengajarkan untuk saling mengasihi, termasuk saya masuk di ruangan ini, saya tidak datang dengan kebencian walaupun ada yang menghujat keimanan saya, apa tidak. Saya selalu mengampuni apa yang barangkali mungkin menjadi sakit hati saya sendiri. Jadi saya akui bahwa apa yang ditulis oleh profesor itu betul. Mau peperangan salib ke apa, pembantaian ke apa, itu kan barangkali ketika peperangan salib terjadi itu kan Kristen Islam itu kan saling membela. Jadi pasti di situ ada korban nyawa di situ. Tapi inti dari ajaran Yesus itu sendiri sebenarnya tidak untuk saling memusuhi. Jadi sejarah memang yang ibu katakan itu betul. Saya tidak pernah akan meniadakan apa yang dikatakan oleh para peneliti, apalagi sudah profesor seperti itu. Kita ini kan hanya orang-orang kecil yang hanya hidup di dalam keimanan yang tulus, bukan karena seperti orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa yang ketika negaranya mau berkembang harus menggarong bangsa-bangsa lain, menjajah, memperbudak dan sebagainya. Itu salah. Makanya sampai hari ini saya secara pribadi, ini pendapat saya ya, kenapa kekristenan sulit dan sangat dibenci di Indonesia itu karena pengaruh Belanda tadi. Jawaban saya seperti itu. Pertama saya luruskan dulu. Pertama, kami umat Islam tidak pernah membenci Kristen. Yang kami benci perilaku umat Kristen dan perilaku umat Islam. Karena Kristen itu bukan entitas yang berkehendak dan bisa berbuat apa-apa. Karena Kristen adalah sistem kepercayaan. Jadi kayaknya aneh kalau kami benci. Saya, kalaupun memiliki kebencian, itu biasanya membenci perilaku orang yang mengaku beragama tapi bertentangan dengan agama itu. Nah, di sini kita sedang, sorry ya, suara anak kecil menangis misalnya di sini. Saya di sini ingin membuktikan secara tekstual, kontekstual, dan faktual pengajaran Yesus. Saya akui bahwa Yesus itu tidak mungkin mengajarkan kebencian, walaupun ada di Lukas 14:26 ada seolah-olah tertulis kalau siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya tidak bisa jadi pengikutku, walaupun nanti secara teologis kalian membela diri dengan oh bukan begitu maknanya. Tapi saya di sini ingin membuktikan kalau memang kita percaya sama Yesus, Anda percaya sama Yesus, Matius 23:15 itu adalah pernyataan yang akan terjadi atau tidak akan pernah terjadi. Itu sebenarnya konteks diskusi kita. Nah, bukan sedang menguliti bagaimana kelakuan orang Kristen sepanjang sejarah peradaban yang ayat dalilnya banyak, bisa saya tunjukin. Kenapa saya bawa kejahatan umat Kristen? Itu adalah pembuktian Matius 23:15 itu. Nah, kalau dibaca Matius pasal 23 nomor 15 itu akan membuktikan bahwa memang ada agama yang datang dari Farisi yang bernama agama Kristen, lalu pengikutnya itu menjadi lebih brutal dan jahat daripada agama lain. Nah, itu pembuktian, Pak. Nah, memang Kristen ini banyak denominasi. Kalau kita bicara, yang paling pertama apa sih Kristen ini? Katolik. Kalau kita bicara reformasi gereja, itu baru muncul di abad ke-16. Atau Bapak mau mengakui bahwa ajaran yang di abad ke-16 lebih benar daripada ajaran di gereja yang mula-mula, Ortodok ataupun Katolik.
Nah, kalau kita lihat itu pun tidak membela kekristenan. Saya akan tunjukkan kepada Bapak bukti dan data. Even sudah direformasi sama John Calvin, Martin Luther dan Zwingli agama Kristen, tetap terjadi yang namanya inkuisisi yang disebut dengan inkuisisi Protestan, Pak. Orang-orang Protestan seperti John Calvin membakar orang yang dianggap bidat seperti Ichabod Crane yang adalah dari denominasi anak baptis. Anak baptis ini menjadi korban dari anak orang-orang Protestan yang konon katanya sudah mereformasi gereja Katolik. Ingat, Katolik melakukan inkuisisi dengan mengambil dalil kitab Lukas merujuk kepada pemahaman Agustinus 500 tahun. Ini faktanya. Ini ditulis oleh Serapan Pagi Biblikal dari tahun 1208 sampai 1834. Bagaimana mungkin kejahatan bisa bertahan ratusan tahun, Pak? Kalau memang ada Roh Kudus. Ini makanya jadi pertanyaan saya. Kalau seandainya ada Roh Kudus, ya, kenapa justru orang yang mengaku Tuhannya Yesus kok paling banyak membuat kejahatan dan beratus-ratus tahun didiamkan sama Roh Kudus? 500 tahun loh, Pak, dari tahun 1208 sampai 1834. Itu pertama. Lalu Bapak bilang, iya saya akui memang banyak kejahatan, tapi kan sudah direformasi. Loh, memangnya setelah direformasi jadi baik? Tidak. Faktanya yang menghabisi 6 juta jiwa orang Yahudi itu Protestan. Yang melakukan perang dunia kedua adalah orang yang berada di wilayah Jerman, kantong mula-mula Kristen Protestan abad ke-16. Korban-korbannya Michael Servetus. Siapa yang melakukan ini? Petinggi-petinggi gereja Protestan, orang yang Bapak bilang mereformasi gereja Katolik. Padahal kelakuannya sama saja. Makanya ada buku yang ditulis oleh R.C. Sproul, Kaum Pilihan Theos. Di sini dikatakan bagaimana? Nih, John Calvin ini petinggi gereja Protestan. Martin Luther itu juga membuat buku kebencian terhadap Yahudi dengan buku Yahudi dan Kebohongannya. Lucunya ketika Bapak mengatakan gereja direformasi, justru tokoh-tokoh reformasi gereja Protestan adalah tokoh-tokoh yang juga haus akan darah. Sebut saja namanya John Calvin. Makanya ada soteriologi Calvinis. Dari itu namanya. Dan dia mengatakan, John Calvin, ini bukunya ditulis oleh Kristen sendiri. John Calvin dilukiskan sebagai seorang yang bermuka tegang dan tidak ramah, yang dengan kejam telah membakar seseorang yang dianggap bidat. Sama persis seperti kelakuan Paulus, menghabisi nyawa Stefanus. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku pengikut Yesus ini? Dia membakar orang yang berbeda denom dengannya. Begitu juga dengan Martin Luther. Martin Luther memang tidak terlibat langsung dengan pembunuhan itu, tapi ketika Martin Luther dimintai permohonan, apakah dia membantu? Tidak. Martin Luther malah membuat sebuah buku kebencian terhadap Yahudi yang disebut dengan kebencian antisemit yang mempengaruhi Hitler hingga menghabisi nyawa 6 juta orang Yahudi. Pada saat orang Yahudi dikejar-kejar oleh orang Nazi, anehnya kami yang dituduh sesat ini, agama Islam ini, justru Islam Albania menyelamatkan orang Yahudi ini dari kejaran anak-anak Tuhan. Makanya Matius 23:15 ini justru merujuk kepada Paulus dan juga agama Kristen. Kalau teman-teman Kristen merasa keberatan dengan konklusi atau hipotesa ini, silakan bantah saya dengan berikan satu agama, nama satu agama yang datang dari tangan orang Farisi, yang agama itu merusak peradaban dengan menghabisi nyawa orang-orang yang mengaku pengikut Yesus. Tidak ada satupun kecuali Kristen. Nah, inilah kenapa saya arahkan tema kita adalah nabi palsu. Kemudian pengikut nabi palsu ini terpenuhi nubuatannya menurut Yesus. Kita tidak bilang bahwa Yesus sendiri adalah orang yang sesat, tidak. Umat Islam itu tidak mungkin mengatakan Yesus sesat, karena kami percaya Yeshua HaMashiach, Isa Masaha, Isa Al-Masih Putra Maryam, dia adalah orang benar. Kalaupun ada representasi orang tentang Yesus, belum tentu itu betul-betul Yesus. Bisa jadi itu dugaan tentang Yesus. Sama seperti tertulis Yesus dikatakan dari Beelzebul, bukan berarti dia benar-benar dari Beelzebul. Yesus dikatakan adalah orang yang menghina Tuhan, bukan berarti seperti itu. Tapi kami mengambil cara berpikir umat Kristen kalau kalian betul-betul percaya kepada Yesus, kalau betul-betul kalian memuliakan Yesus. Maka pertanyaan saya, kalau betul kalian mengikuti Yesus, karena Kristen artinya pengikut Yesus, saya sudah tunjukkan bahwa ada orang-orang yang membawa-bawa nama Yesus, mengklaim pengikut Yesus, tapi sebenarnya bukan. Pertanyaan saya buat Pak Ferdinand sebagai penutup diskusi kita yang indah ini,
Tunjukkan satu saja liturgi Kristen yang diajarkan oleh Yesus sehingga Bapak layak dikatakan pengikut Yesus. Terima kasih. Makasih Pak Musli. Pak Musli kemarin terima kasih traktirannya ya. Saya dikirimin duit sama Pak Musli kemarin 500.000 buat makan kemarin. Uangnya bersisa. Saya belikan untuk saya sendiri itu minyak kayu putih ya. Ini untuk saya sendiri ya. Saya beli 3 botol. Ada orang yang pesen juga nih 2 botolnya. Makasih Pak Musli ya. Insya Allah kemarin dikasih uang sama Pak Musli buat makan siang sama beli. Saya jadikan beli ini nih. Makasih Pak Musli ya. Semoga berkah. Ini buat saya minyak kayu putih asli guys dari Sanana Ternate. Baik, oke. Pak Musli, silakan Pak. Bisa saya tanggapi, Ibu? Boleh. Saya kasih Bapak waktu 2 menit cukup. Oh ya, jadi kalau Ibu menyimpulkan bahwa kekristenan itu adalah, oh boleh, silakan. Jadi kekristenan itu bukanlah agama kekerasan. Ketika ada orang-orang yang kemudian terpengaruh oleh berbagai macam doktrin lalu menjadi keras dan bahkan menyiksa orang lain, membakar orang lain, saya tidak setuju secara pribadi karena tidak ada di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru terkait ajaran itu. Jadi mereka melakukan hal itu seolah-olah sama seperti apa yang dilakukan oleh Paulus sebelum bertobat, membela iman, padahal itu sama sekali tidak membela apa-apa untuk membela Allah. Oleh karena itu banyak kasus yang Ibu telah sebutkan tadi, baik mungkin peran dari John Calvin, Martin Luther yang kemudian membunuh 6 juta orang Yahudi. Ya, saya belum pernah juga baca bukunya karena keterbatasan bahasa dan tempat barangkali. Tapi kalau jika pun ada buku-buku karangan mereka yang membolehkan, saya kira saya tidak setuju dengan mereka. Ada banyak hal juga saya setuju terkait dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Tapi kalau yang tidak sesuai, ya itu saya buang. Saya anggap itu bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Ya, saya kira itu saja yang mungkin saya bisa jawab. Ya, kembali kepada diri saya bahwa saya selalu berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang menjadi prinsip hidup saya hari ini. Dan menghukum orang lain, menghakimi apalagi, itu bukan hak saya, itu hak Tuhan. Ya, begitu saja Ibu. Tidak apa-apa, saya menghargai jawaban Bapak. Saya berharap justru Bapak betul-betul mengikuti perintah Yesus. Di-mute dulu, ada suara burungnya. Saya justru senang kalau ada orang Kristen yang betul-betul mengikuti ajaran Yesus, karena ketika saya diskusi justru saya melihat banyak sekali orang yang hanya mengaku sebagai pengikut Yesus tapi justru malah sebaliknya bertentangan dengan ajaran Yesus. Ini yang saya ini kan datang bukan untuk membantah keyakinan kalian, tapi membongkar kebohongan orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Sama Pak, saya kalau ada orang Islam ngaku-ngaku Islam tapi justru sok tahu tentang Islam, tidak sesuai dengan Islam, saya kan bantah. Tapi adabnya di kami Islam itu, kalau dia keliru kami tidak wajib bantah di depan publik. Kami bisa lewat DM. Tapi kalau di depan publik kita diskusi, karena saya juga belajar, pasti saya bantah depan. Ya. Suaramu kenapa suaramu jadi begitu? Kok laki suaranya? Kamu laki ya? Kamu laki ya Tante Mika ya? Separuh laki ya, aku mau ini si Christopher Silaban ini biar dia nggak menyebar fitnah di bawah. Berdasarkan aku nih Al-Azhar 59 itu, tunjukkan aja ya. Siapa itu? Itu perintah untuk memakai jilbab. Christopher, jangan kayak gitu ya. Baca ini ayatnya ya. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu perempuan dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, nggak ada tulisan nikab di sini. Kau kalau nggak oten nggak nipu kau. Makanya jangan menyesatkan kerjamu. Jelas Al-Quran nggak ada makeup di sana. Itu perintah untuk menutupi aurat. Lanjut Uni. Apa itu? Siapa? Ya mungkin saya izin keluar ya Bu. Oh ya, tapi sebelum Bapak keluar, tapi saya senang nanti
Pertama saya ucapkan dulu beberapa patah kata. Iya. Pertama, salam hormat kepada Pak Ferdinand. Teman-teman di bawah, berlakulah adil. Kalau Pak Ferdinand adalah orang yang menemani kita berdiskusi, justru keberadaan beliau lah yang kita tunggu-tunggu. Mari kita sama-sama bersikap adil. Pak Ferdinand bukan penghujat agama Islam. Pak Ferdinand juga adalah orang yang berusaha mengkaji, berbicara sesuai dengan porsinya. Terkait tentang beliau membela keimanan, keyakinan, itu adalah naturnya sebagai orang Kristen. Tidak mungkin dia menyerang agamanya sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan diskusi dengan saya bisa membuat Pak Ferdinand lebih mencintai Bible, sehingga membaca Bible-nya dengan komprehensif dan menggunakan data-data tekstual, faktual, dan kontekstual. Dan juga Pak Ferdinand ada manfaatnya masuk ke sini, tidak menjadikan dia benci kepada kita umat Islam, tapi menjadikan kita sebagai teman diskusi untuk semakin punya wawasan tentang agamanya. Sehat selalu buat Pak Ferdinand, salam hormat, salam toleransi. Mudah-mudahan suatu saat kita bersua, kita makan bersama. Terima kasih. Silakan Pak Ferdinand. Oke, salam toleransi. Ya, ya. Oke. Terima kasih. Kita turunin dulu. Kita turun. Pak Ferdinand jangan bosan naik ke Komal ini. Mudah-mudahan tidak membuat membuat Bapak nyaman ngobrol dengan kami di sini, karena niat kami adalah mengedukasi publik, bukan untuk menyebarkan kabar-kabar palsu. Ini lagi ini. Itu Kristen itu, dia Kristen itu di bawah Iya, itu. biar tahu dia Uni, mana tahu dia dari kita bukakan, dia tahu ya kan. Ini yang 32-nya aku bukakan. Tadi kau minta 39, 38. Ini aku bukakan yang 32-nya. Wahai istri, ya. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat sehingga bangkit nafsu orang. Jadi ya gitu ya. Hai, om gimana? Gitu kan, nggak boleh. Ngapain? Ah, itu nggak boleh. Ini Al-Azhar 3332. Memang kalau kamu Christopher, makanya belajar deh, ya belajar. Tidak akan pernah kamu temui kecacatan, kekurangan. Nek kau dek, tunjukkan semua ayat yang kamu ragukan di dalam Al-Quran. Bertanya mau nih Rifa. Terus itu nggak boleh ya? Berarti kau nggak boleh. Oh, yang banyak birahi sama suara. Nggak boleh, mana ada aku kayak gitu. Aku tegas aku. Mana ada kemarin dia bilang, terus bola adik. Ya. Di Al-Quran itu demi kebaikan semua. Kenapa perempuan dilarang? Abang udah makan. Meka ini hanya nggak boleh. Nggak ada ilmunya Meka ini. Ini ada kawanmu ini Mika. Nggak, hanya modal congor ini. Ya udah, kita buktikan. Boleh kita buktikan. Nggak ada ilmunya. Kok benci kali dia kalau sama berani. Kamu pernah Iya. bertanya sama dia nih? Iya, ini nggak ada ilmunya. Cuma numpang top dengan Uniripa ini. Bukan, dia bukan numpang top. Dia sebenarnya guru aku. Kamu aja Guru yang apa tahu. guru? Dia nggak ada ilmu. Dia banyak ngajarin aku. Dia orang bodoh, pemakan anjing. Enggak lah, aku udah tahu siapa dia. Kok Hanya modal congor. dua akun di Nggak atas ada ini, ilmunya. Mesia sama Tante Mika ini Cuma- lebih kupercayai daripada kau dan nenek moyang kau. Cuma motong-motong ayat bisa. Nggak ngerti. Boy, dia. boy, ini salah paham dia kayaknya nih. Boy, Boy Kristen apa Islam? Dia hanya modal congor. Boy, kalau ilmu saya itu bisa lubangin pantat lu loh, Boy. Saya tidak bicara dengan kamu. Saya dengan Mika yang goblok ini. Iya, Dia tanya dulu nih agamanya apa, kayaknya dia salah paham nih. hanya modal Agamanya congor. apa, Boy? Nggak ada Agamanya. ilmu. Ya, Boy, Kenapa sih agamanya. kamu selalu membicarakan agama orang lain? Iya, agamanya apa, Boy? Kamu aja belum tentu kamu mempercayai Al-Quran kamu Iya, itu. agamanya Kamu apa, itu. Boy? Oh, Kristen ya. Kristen. Nah, ini Mika ini goblok. Iya, nggak apa-apa. Iya. Dikatain goblok sama orang goblok nggak apa-apa. Iya, Iya, nggak apa-apa. dia ini cuma mikirin orang dirinya Mau sendiri. Boy ini dimasukin kontol di mulut ini. Di sini Mesia ini emang goblok. Mesia ini emang Mancing Ini Mesia. babi. Ini Mesia ini emang. Iya. Mika ini Stop. Iya. Teman-teman maaf, murid aku ya. Ini murid aku masih dalam pengawasan ya. lalu Mesia ini bicarain orang. Iya. Kok kamu kayak perempuan sih ngomongnya. Bukan, kalau kamu pikir diri kamu sendiri, jangan Apa terlalu sih? mikirin orang. Udah turun aja, Boy. Kamu bikin ke trigger Mesia. Kamu masih kau goblok anjing. Astagfirullah.
Hatiku gembira, hotelnya hampir rata, gereja semua kabur jemaatnya. Kalian berdua itu ya merusakkan yang tua aja kalian berdua loh. Nggak ada loh, aku sebagai perempuan sopan santun loh. Bang siapa itu? Bang Mesia nggak tahan dia. Dia nggak boleh jadi pendebat dia. Enggak, beginilah ya Uni ya. Kalau memang benar satu kebenaran yang kalian pelajari selama ini, maka tunjukkan kebaikannya, jangan keburukannya. Si Mesia ini kan dia lagi tidur kan. Dia dengarlah si boy tadi. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi gini, boy, kalian mewakili orang Kristen naik ke atas. Ketika kalian mencerminkan perkataan kalian, kami menilai bahwa kayak ginilah orang Kristen. Padahal tadi ada Pak Ferdinand baik. Apakah kalian beda denom? Berbeda kebaikannya? Itu yang kita pertanyakan. Ketika kesini tunjukkan, kita diskusi. Kalau aku kamu botol, ayo kita ngobrol, cerita baik-baik, diskusi baik-baik. Nggak perlu kita ujat-ujat berkata kotor. Kayaknya kita matikan dulu deh. Ini soalnya 2 kali peringatan loh. Nantinya ditabut akses live-nya lagi ya. Nanti kita live lagi di akun satu lagi nanti. Oke. Oke teman-temannya di YouTube, terima kasih ya. Luar biasa Pak Ferdinand tadi ya. Kita menunggu orang-orang seperti itu. Kalau kita dengan orang-orang seperti Pak Ferdinand tadi itu, kita nggak akan debat kusir ya. Dan bagaimanapun dia menjelaskan agamanya itu hak dia. Kita nggak boleh juga zolim ya. Kayak kayak gitu nggak boleh. Karena ayolah, dari lahir dia didoktrin, lalu tiba-tiba ketemu kita langsung dia berubah. Mustahil itu. Bayangkan Rasulullah SAW saja, orang yang diterima oleh Allah doa-doanya, beliau tidak mampu mengislamkan pamannya. Lalu kita berharap orang seperti Pak Ferdinand dari kecil sudah didoktrin, kemudian diajarkan begitu, terus ngomong dengan kita sekali 2 kali langsung berubah jadi Islam. Itu mustahil. Tapi yang dinilai Allah adalah upaya kita untuk menyampaikan walau satu ayat, upaya kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Upaya kita itu yang dinilai Allah, bukan hasilnya. Hasilnya itu urusan Allah. Nah, mari kita hargai. Kalau si boy tadi itu mungkin dia ada urusan dengan Mesiah dan Tante Mika. Bisa jadi adalah temenan tus bolanya tadi itu ya. Jadi mereka tuh mungkin rebutan bertiga mungkin. Enggak, dia minta nggak aku kasih kemarin. Jadi sebelum berangkat, aku nggak mau berkata kasar, cuma satu aja perkataanku buat boy, saudaraku yang di bawah, boy yang di bawah. Kamu babi. Udah nih, turun ya, aku turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurunkan ayatnya likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Kami berpuasa sesuai syariat yang dibawa oleh nabinya. Puasanya tetap. Nah, sekarang Anda jelaskan apa yang Anda lakukan, yang telah Anda lakukan sebagaimana yang diajarkan Yesus. Silakan. Bagaimana yang Yesus katakan di ayat yang saya bawakan tadi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Bang, itu lain bang, yang diajarkan Yesus bang. Misalnya, apakah Yesus mengajarkan bernyanyi di gereja? Apakah Yesus pernah mengajarkan pergilah kamu ke gereja? Nah, kalau di Islam misalnya hari Nabi Musa, Nabi Isa itu hari Sabat, beribadah pada hari Sabat, Sabetun, hari ke-7 yaitu Sabtu. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan hari Jumat, itu ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dia disolatihi yaumil jum'ah, ada perintahnya ke masjid. Nah, sekarang adakah perintah daripada Yesus untuk Anda bernyanyi di gereja? Ya itu, karena itulah saya sudah jujur terus terang kepada tadi host bertanya dan saya kan sudah menjawab. Oke, berarti Anda sudah meninggalkan itu. Berarti Anda tidak ikut lagi bernyanyi-nyanyi.
Iya, saya mengakui saya lebih ke pelaksanaan kegiatan praktis. Enggak, di maksudnya lapangan. di apa? Biar jelas. Biar jelas. Apakah lebih- Anda masih ikut bernyanyi-nyanyi di gereja? Kalau Anda masih ikut, apakah memang ada Yesus membuat sebuah lagu untuk dinyanyikan di gereja? Silakan dijawab. Saya kan sudah mengakui tadi tidak melakukan yang demikian. Saya melakukan Oke, yang terima kasih. Nah, sekarang Anda sudah mengakui tidak lagi melakukan itu. Bagus. Sekarang apa yang sudah Anda lakukan? Ibadah Anda sekarang kemana? Ke gereja? Ke masjid? Atau di antara masjid dan gereja? Jadi saya lebih melakukan apa saja yang ada di lapangan. Maksudnya lebih ke kegiatan Ya, di saya. lapangan maksudnya di lapangan bagaimana? Apakah tidak boleh beribadah semau-mau kita? Semua kan ada aturan dan tuntunan. Maksudnya Nggak ibadah mungkin kita yang beribadah sesuai pikiran kita. Yang saya minta, adakah Yesus mengajarkan cara beribadah? Iya, jadi Bang Karolin, saya lakukan. Bang Karolin saat ini Yesus kan sudah tidak ada, ya kan? Dan pengajarannya saat ini itu ya sudah menurut kami Islam itu sudah tidak apa namanya ya, sudah banyak pelencengan begitu ya. Jadi tidakkah akal abang itu berpikir ya? Ibadah yang bagaimanakah itu yang baik itu? Apakah Anda tidak berpikir begitu, Karolin? Ibadah yang diajarkan betul-betul dari Tuhan itu seperti apa? Ya, lalu Anda bandingkan dengan ajaran yang di dalam Bible. Apakah Anda sudah melakukan itu, Bang Karolin? Bang Karola. Jadi yang saya bagikan tadi seperti berangkat dari pertanyaan kan mengenai ibadah, saya jujur terus terang tidak melakukan yang dikatakan tadi, dan saya mau mengatakan bahwa yang saya lakukan adalah ya berusaha memilih yang tepat dalam kehidupan sehari-hari saya. Itu yang saya anggap sebagai Nah, stop bang. Itu berarti abang beragama, beribadah sesuka abang, semau-maunya abang, tanpa mengikuti petunjuk daripada Yesus. Sementara Yesus juga memberikan contoh. Dia berdoa kepada Allah Bapa dengan mengangkat tangan dan juga menundukkan kepalanya, bahkan menempelkan keningnya ke bumi, alias bersujud. Apakah saudara juga melakukan sujud berdoa kepada Tuhan? tidak yang jelas. Nah, ini Berarti Anda Bang. belum mengikuti Yesus. Apakah Anda belum mengikuti. apakah Bang Karol juga masih memiliki kitab suci? Saya kan membaca di Markus 7 ayat 18 sampai 22. Enggak, bukan begitu yang saya tanya. Apakah Anda masih percaya dengan Bible 100%? Terus terang harus dikaji lagi. Contohnya saya berikan contoh. Enggak, jawab aja. Para rasul- Apakah Anda masih mempercayai Bible Anda itu 100%? Saya pikir harus dikaji ya. Harus ada kajian lebih lagi. Ya, oke. Seperti saya berikan contoh ya, saya tolong berikan Baik, saya contoh. silakan, mungkin bisa lebih para apa rasul lagi. 10. Bisa para rasul 10 ayat 13. Yang Tapi mana intinya dia tidak menyembah Yesus lagi. Tidak menyembah Yesus. Iya. Begini Bang Nehemia lagi. Karolin, kamu pakai surat apa? Kamu pakai data Nehemia enggak? Karolin. Nehemia Kalau kamu pakai itu, coba dibuka Nehemia nomor Nehemia 8 saya mau baca ya. nomor 6. Daniel. Ya. Daniel. Enggak, Nehemia 8 nomor 6. Coba kau buka di situ. Yesus di situ mengajarkan apa gitu. Bisa enggak kau buka Nehemia 8 nomor 6? Di situ dikatakan kemudian mereka bersujud menyembah kepada Tuhan. Atau sebentar Bunda, sebentar. Oh iya, silakan. Atau sebentar Bunda, sedikit lagi. Bang Karol. Ya. Karol, Ya, monitor. monitor. Ya, monitor.
Nah, jangan jeda dulu bang. Abang ada perangkat di situ 1 apa 2 atau ada punya Bible? Tapi ya saya yakin abang nggak punya Bible. Ada perangkat 2 nggak? Ada Jaringannya. Chromebook di sini. Bible-nya ada perjanjian baru, perjanjian lama tidak ada. Ya, yang saya minta bukan berbahasa Indonesia. Coba abang cek di perangkat abang dulu. Tolong dibuka Kidung Agung 5 nomor 16. Ya. Sebelum abang buka, ya. Nah, saya tanya dulu, apakah abang percaya kepada Nabi Muhammad? Saya percaya Nabi Muhammad yang membawakan surat yang saya imani, Al-Isra 46, Al-Isra 44, Al-Isra 36, Al-Baqarah 168, Al-Maidah 87. Jadi kalau abang sudah percaya Al-Quran, jangan separuh-separuh. Kalau sudah percaya itu, beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Karena kan Jadi abang harus percaya secara kafah, nggak boleh tadi ditanya juga kan tadi. Saya ditanya tentang Bible. Kalem aja bang Karol, kalem. Kita belajar bersama ini. Ya sabar. Di Bible, saya harap abang jangan mempelajari Quran menjadi Islam karena Quran, tetapi menjadi Islam karena Bible. Ya, tolong abang buka di Kidung Agung 5 nomor 16 bahasa Ibrani. Tapi sebelumnya saya mau menanggapi. Ibraninya ya, Ibrani bahasa aslinya. Tadi kan diminta apakah Ada ditanya perangkat kan? Silakan dibuka dulu. Tadi kan Biar kepada saya saya kasih ditanya. kupas sedikit, nanti mungkin bisa dilanjutkan Bang Bayu atau yang lain. Enggak, apalagi yang abang tanggapi, saya sudah paham. Saya sudah tidak lagi minta tanggapan Anda. Cuman saya mau mengajak Anda, karena tanggapan Anda udah pas lah itu, nggak usah ditanggapi lagi. Saya sudah paham. Maka sekarang abang saya tanya Nabi Muhammad percaya, abang percaya surat-surat Al-Quran sebagian. Tentang ketanggapan saya atas Ya, sebentar. pendapat saya tentang Bible itu, saya mau komentari. Oh iya silakan. Ya, Silakan. Bible apakah saya percaya 100% bagaimana? Saya juga bingung juga menanggapinya bagaimana terus terang. Tapi dari pengalaman saya secara praktis ya, bagaimana saya menanggapi. Sebentar bang, mohon maaf bang, jangan abang bawa pengalaman, karena pengalaman itu tidak bisa dipaparkan untuk umum, itu hanya pribadi, ya. Jadi kita di dalam beragama itu tidak bisa memaparkan pengalaman pribadi kita kepada orang banyak, karena itu tidak bisa menjadi acuan ilmu, ya. Itu hanya untuk pribadi, jadi jangan dibawa pengalaman pribadi ya. Belajar agama itu tidak boleh dengan pengalaman pribadi, tetapi berdasarkan ajaran-ajaran dan kitab sucinya ya. Jadi sekarang kita lanjut, abang tolong buka bahasa Ibrani Kidung Agung 5 nomor 16. Silakan. Sebentar dulu. Saya mau menunjukkan bukan pengalaman apa sih sebenarnya, tapi Ya, dia ingin pengalaman bercerita. dengan kisah 10 ayat 13 itu, kisah para Rasul 10 ayat 13. Bagaimana saya menanggapi ini secara apa ya, maksudnya bagaimana bisa juga saya menanggapi ini secara 100% gitu ya. Kebenaran 100% di kisah para Rasul Ya, silakan. 13. Nah, di situ kan tertulis pernyataan kepada Petrus. Di sini ditunjukkan penglihatan dan tertulis di situ sembelihlah dan makanlah. Nah, kan di situ ada dua perilaku manusia terhadap sembelihan atau terhadap hewan. Ya, ini menyembelihnya lalu selanjutnya dikonsumsi, dijadikan menu. Nah, ini kan ada 2 tahap di situ kan, sembelih dan makan. Sementara pada kenyataannya 2 tahap itu ada yang mendahului 2 tahap itu. Sebelum disembelih, sebelum dikonsumsi, itu adalah pemeliharaan, pengepakan, pemindahan atau transportasi hasil kan. Nah, itu kan apa ya, belum lengkap kan, artinya dalam saya melihat bahwa sembelih dan makan itu belum lengkap, belum ada bagian sebelumnya, yaitu seputaran pemeliharaan. Nah, kemudian saya mengkaji dan menyadari bahwa tahap sebelum itu adalah
pemeliharaannya yang mencakup banyak jejak karbon. Nah, tidak ada jejak karbon. Ini tentang apa ini, Bang? Ini tentang apa ini? Pemeliharaan apa nih yang mau disebut? Bingung juga kita jadi cerita ini. Dia lagi bercerita tentang Bibelnya. Enggak, maksudnya yang disembelih ini apa maksudnya? Juga penyembelihan itu pengepakan lagi, jejak karbon lagi, kemana lagi? Iya, makanan yang dijadikan makanan itu yang ditunjukkan ke Di situ kesimpulannya kamu meragukan itu atau apa? Kamu mempercayai apa kamu meragukan itu? Sebentar Kak. Ya, saya mempercayai dua tahap itu, sembelih dan makan, tetapi tahap sebelum sembelih dan makan itu tidak tertulis di Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Ya, izin Bang Karol. Tidak tertulis. Kalau penyembelian ini tentu hewan, ya kan? Terus pengepakan ini kemana sangkutnya? Kaitnya kemana? Pengepakan tentang karbon lagi. Ya, itulah. Kemana sangkut pautnya? Kalau penyembelian itulah yang hewan ini belum ada. setelah disembelih hewan biasa diolah. Disitulah keraguan dia, Bang. Dia pertanyakan itu. Itulah yang belum keraguan ada, dia. tidak tercatat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 13. Hanya ada 2, sembelih dan konsumsi. Padahal sebelum sembelih dan konsumsi ada tahapnya sebelumnya. Itulah pemeliharaan yang mengandung jejak karbon yang tidak kecil, tidak sedikit. Nah, itu belum ada di Bible. Nah, di mana mau menjumpai mengenai perihal jejak karbon, efek-efek pemeliharaan itu? Nah, rupanya ada di data ilmuwan. Dan syukur-syukur sekarang ini banyak ilmuwan, ilmu dari segi lingkungan dan sebagainya yang kemudian mendukung Markus 7 ayat 18 sampai 22 itu. Oke, kesimpulannya adalah Bibelmu tidak lengkap di situ. Penulisnya itu tidak lengkap dan tidak akurat ketika dia menulis. Seperti itu Saya kesimpulan. bingung nggak? Ujungnya kemana nih? Dari penyembelihan tadi, terus pengepakan, terus jejak karbon, kemana larinya? Ketika hidup di zaman itu penyembelihan itu langsung dikonsumsi, langsung diolah. Iya, kamu mempercayai itu Caroline atau tidak? Cerita itu. Kemana larinya? Karena kan itu belum lengkap, dan bagi saya belum lengkap. Oke. artinya kamu tidak Karena percaya itu itu. belum lengkap. Karena itu belum lengkap, Anda masih ragu di situ. Iya, maka dari itu saya mendapatkan dapat informasi lebih ke informasi Oke, yang kalau Anda masih ragu berarti Anda tidak 100% belum 100% mempercayai Bible, begitu? Kan itu Ambil tadi intinya pertanyaannya Pak Ustadz Anak Rimba gitu. Makanya dia cerita itu Bibelnya. Ya, oke lah. Oke. Nah, karena belum Oke, lengkap. sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Belum lengkap. Iya, berarti Bible belum lengkap. Oke, kita sudah dapat intinya. Sekali lagi saya ulangi, apakah Anda percaya kepada kenabian Nabi Muhammad? Iya, saya percaya, tapi terlebih Oke, mohon maaf. cukup. Kalau Anda percaya cukup. Terima kasih. Nah, Cukup. boleh saya masuk? Kalau Anda sudah percaya, tinggal mempelajarinya lebih jauh dan mengenali Nabi Muhammad lebih jauh. Cukup. Ntar dulu, Sekarang saya tertarik ini Pak tekankan Ustadz. lagi. Saya tertarik, kenapa Iya, dia makanya. mempercayai Nabi Muhammad? Coba. Itu makanya nanti masuk ke sana. Ya. Oke. Sekarang coba kita pastikan lagi dari Bible. Kita pastikan dari Bible. Supaya Anda lihat sendiri, buka dulu Kidung Agung 5 nomor 16. Tapi berbahasa Ibrani. Nanti saya jelaskan. Bisa buka data nggak, Bang Carolan? Abang nggak buka bisa aja, bilang. saya yang baca. Kalau nggak bisa bilang. Ya, saya dengarkan saja. Ya, silakan buka, saya yang baca. Dengarkan. Kidung Agung 5. Kidung Agung 5 nomor 16. 5 berapa? Nomor 16. Nah, Kidung 5 nomor 16. Di tap-tap layar teman-teman, sambil di tap-tap layar yuk. Ini macet tap-tap layar kalian. Sampai 100 kah?
Ya, teman-teman yang TT Player, saya terima kasih ya. Adanya kalian TT Player itu menguatkan room saya. Niko mamtakin we kulo mama Mahamadim zehododi wezerei benot yerusa lain. Masya Allah, ada Ada kata apa di Muhammad situ? di situ ya. Masya Allah. Oke, saya ulangi ya. Anda dengarkan baik-baik, saya ulangi. Hikomam takhim wa khulla Muhammadim zededo wezehre beno Yerusalem. Saya terjemahkan. Hikomam takhim, kata semua daripadanya menarik, kata-katanya manis. Wa khullu Muhammadim, seluruhnya daripada siapa? Muhammad. Di situ artinya manis, kata-katanya manis. Muhammadin wa khullu hikomam taqim, semua daripadanya menarik, kata-katanya manis. Zededo wezehre, dialah ikutanku, dialah panutanku. Wezehre beno Yerusalem, wahai putra-putri Yerusalem. Siapa di situ yang kata-katanya manis? Muhammad. Siapa yang segala daripadanya menarik? Semuanya wakhillo mamtakhim, Muhammad. Maka saya ulangi, hikum mamtakhim wa khullu Muhammadin. Jadi ada nubuat. Beno Yerusalem. Berarti di situ jelas ada enggak nama Nabi Muhammad? Nubuat ya. Ini nubuat Ada kepada ya? Nabi Anda Muhammad sudah ya. percaya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Sekarang sudah kita buka. Apakah Anda percaya di itu, kidung itu yang berbahasa aslinya? Terima kasih, Anda sudah percaya dan kita sudah buktikan di dalam Bible berbahasa Aramaik. Di situ tercantum, wahai putra-putri Yerusalem, apabila dia datang, maka ikutilah dia dan dia akan membimbing kamu selama-lamanya. Siapakah dia? Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih. Lanjutkan, Bang. Udah. Ya, jadi Bang Karolan, ya, data ini disampaikan kepada Anda bahwasanya Yesus itu bernubuat ya tentang kedatangan Nabi Muhammad. Kata-katanya manis dan apalagi tadi. Jadi ada nubuatnya. Nah, pertanyaan saya, Anda mau mempercayai Nabi Muhammad itu berdasarkan apa, Karolan? Ini pertanyaan saya. Tadi kan Anda mengatakan menjawab pertanyaan Ustadz Anak Rimba, kamu terus terang berangkat mempercayai Muhammad. menangkap. Jadi saya menanggapi apa ya? Saya menyatakan kenabian Muhammad itu, Nabi Muhammad sebagai utusan itu berangkat dari ketakjuban saya di surah Al-Isra 44 dan lain sebagainya yang sempat saya ungkapkan tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, teman-teman. Masya Allah. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.